warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, mari belajar IPA dengan asyik dan menyenangkan. Waspada penularan virus corona dengan gunakan masker di luar rumah, jaga jarak, dan ingat cuci tangan dengan sabun setiap sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Perhatikan, koin diletakkan di dasar cangkir. Dari posisi ini, kita tidak dapat melihat koin. Tetapi, setelah dituangkan air, kita dapat melihat koin dari posisi yang sama. Kira-kira, mengapa hal ini bisa terjadi ya? Bisakah kamu menjawabnya? Masih ingatkah kamu dengan peristiwa ini? Mengapa pensil terlihat seperti patah ketika dimasukkan ke dalam zat cair? Iya, betul sekali. Ini ada kaitannya dengan sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan atau refraksi. Tahukah kamu, peristiwa ini juga ada kaitannya dengan pembiasan cahaya? Setelah adanya air, kita baru dapat melihat koin. Hal ini terjadi karena cahaya dari air ke udara dibiaskan. Dengan demikian, posisi koin terlihat lebih dangkal daripada posisi sebenarnya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai pembiasan cahaya pada lensa. Setelah pembelajaran kali ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan hukum Snellius tentang pembiasan cahaya, menjelaskan sifat bayangan pada lensa cembung dan lensa cekung, serta menganalisis jarak bayangan, tinggi bayangan, perbesaran bayangan pada lensa cembung dan lensa cekung. Mari kita ingat kembali, pembiasan adalah pembelokan arah cahaya ketika melalui medium yang berbeda kerapatannya. Misal, ada cahaya yang merambat dari udara ke air, maka akan mengalami pembelokan arah. Bagaimana arah pembelokan cahayanya? Perhatikan arah rambat cahaya dari udara masuk ke kaca plan paralel. Kaca memiliki kerapatan lebih besar daripada udara. Kalian perhatikan arah rambat cahayanya. Untuk cahaya dari udara ke kaca dibelokkan atau dibiaskan mendekati garis normal. Sedangkan cahaya merambat dari kaca ke udara dibiaskan menjauhi garis normal. Untuk cahaya yang tegak lurus dengan bidang bias tidak dibiaskan tetapi diteruskan atau tidak mengalami pembelokan arah cahaya. Hasil percobaan yang telah kalian amati tadi disebut dengan hukum Snellius. Menurut hukum Snellius, sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Medium udara lebih renggang dibandingkan medium air. Jika cahaya merambat dari udara ke air atau cahaya merambat dari medium lebih renggang ke medium yang lebih rapat, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Medium air lebih rapat dibandingkan medium udara. Jika ada cahaya merambat dari air atau dari medium yang lebih rapat menuju medium udara atau medium yang kurang rapat, maka akan dibiaskan menjauhi garis normal. Sinar datang tegak lurus bidang batas tidak dibiaskan tetapi diteruskan. Lensa dibagi menjadi lensa cembung atau lensa positif dan lensa cekung atau lensa negatif. Bagaimana sifat pembiasan cahaya pada lensa cembung dan lensa cekung? Kalian amati, sinar sejajar yang mengenai lensa cembung akan dikumpulkan pada satu titik.
Sifat cembung bersifat mengumpulkan cahaya. Berkas sinar sejajar yang mengenai lensa cekung akan disebarkan. Lensa cekung bersifat menyebarkan cahaya. Berdasarkan hasil pengamatan tadi, bisa kita simpulkan sifat lensa untuk lensa cembung dan lensa cekung. Lensa cembung memiliki sifat mengumpulkan cahaya atau kita sebut konvergen. Sedangkan lensa cekung memiliki sifat menyebarkan cahaya atau divergen. Tahukah kamu untuk lensa cembung memiliki sifat bayangan yang berbeda tergantung jarak benda atau posisi benda terhadap lensa? Untuk mempermudah mempelajari sifat bayangan pada lensa, kita pelajari dulu pembagian ruang pada lensa cembung. Titik O adalah titik pusat lensa. F adalah titik fokus lensa. M adalah titik pusat kelengkungan lensa. Ingat, jarak dari O ke F sama dengan jarak dari F ke M. Ruang 1 terletak antara jarak dari titik O ke titik F. Ruang 2 terletak pada jarak antara titik F dan titik M. Ruang 3 terletak pada jarak lebih jauh daripada titik M. Sedangkan ruang 4 bayangan terletak di depan lensa. Kita amati pembentukan bayangan oleh lensa cembung dengan fokus 100 mm atau 10 cm. Benda berupa anak panah diletakkan pada jarak kurang dari 10 cm atau benda di ruang 1. Kita amati sifat bayangan yang terbentuk. Perhatikan pada layar. Ternyata pada layar tidak terbentuk bayangan atau kita sebut bayangan maya. Bayangan maya tidak dapat ditangkap oleh layar, tetapi dapat kita lihat dengan mata secara langsung. Perhatikan bayangan yang dibentuk oleh benda berikut jika benda diletakkan di ruang 1 atau pada jarak kurang dari jarak fokus. Di sini fokus yang digunakan adalah 100 mm atau 10 cm. Perhatikan bayangannya. Jika benda diletakkan di ruang 1 dari lensa cembung, sifat bayangannya adalah maya, tegak, diperbesar. Untuk benda di ruang 2 diletakkan pada jarak 13 cm dari lensa cembung. Bendanya, anak panahnya di atas, ukurannya sekian. Kemudian karena dibiaskan oleh lensa cembung menghasilkan bayangan. Kalian amati untuk bayangannya dapat ditangkap layar, maka disebut bayangan nyata. Kemudian kepalanya terbalik, maka dikatakan bayangannya terbalik dan ukurannya diperbesar. Jadi untuk benda di ruang 2, sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperbesar. Benda diletakkan pada ruang 3, yaitu pada jarak 25 cm dari lensa cembung. Ternyata menghasilkan bayangan yang terbalik, nyata, dan diperkecil. Benda diletakkan di titik M, yaitu pada jarak 20 cm atau 2 kalinya fokus. Ternyata menghasilkan bayangan yang terbalik, nyata, dan sama besar, terletak di titik M atau tepat di titik 20 cm. Kalian amati pada lensa cekung, pada layar tidak terbentuk bayangan atau disebut bayangan maya. Bayangan maya tidak dapat
tertangkap layar tapi dapat kita amati secara langsung. Perhatikan sifat bayangan lensa cekung berikut. Semua benda di depan lensa cekung akan menghasilkan bayangan bersifat maya, tegak, diperkecil. Mari kita ingat kembali sifat bayangan pada lensa cembung. Untuk benda di ruang 1 atau pada jarak antara titik O dan titik fokus lensa, maka letak bayangannya di ruang 4. Sifat bayangan maya, tegak, diperbesar. Untuk benda di ruang 2 atau pada jarak benda antara titik fokus dan titik pusat kelengkungan lensa, maka letak bayangannya di ruang 3. Sifat bayangan nyata, terbalik, diperbesar. Untuk benda di ruang 3 atau pada jarak benda lebih jauh dari titik M atau titik pusat kelengkungan lensa, maka bayangan akan di ruang 2. Sifat bayangannya nyata, terbalik, diperkecil. Untuk benda yang terletak tepat di titik M atau titik pusat kelengkungan lensa, maka bayangan juga terletak tepat di titik pusat kelengkungan lensa. Sifat bayangan nyata, terbalik, sama besar. Untuk semua benda di depan lensa cekung akan selalu menghasilkan bayangan dengan sifat yang sama, yaitu maya, tegak, diperkecil. Untuk benda yang terletak di depan lensa cembung pada jarak SO akan menghasilkan bayangan pada jarak SI. Hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus lensa sama seperti pada cermin. Dinyatakan dengan persamaan 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F, di mana SO adalah jarak benda ke lensa, SI adalah jarak bayangan ke lensa, dan F adalah panjang fokus lensa. Ingat, untuk lensa cembung, fokus bernilai positif, sedangkan untuk lensa cekung, fokus bernilai negatif. Benda setinggi HO yang terletak di depan lensa pada jarak SO akan menghasilkan bayangan setinggi HI pada jarak SI terhadap lensa. Untuk mencari perbesaran bayangannya, gunakan persamaan M sama dengan HI dibagi HO dimutlakan, atau M sama dengan SI dibagi SO. Dengan M adalah perbesaran bayangan, HI adalah tinggi bayangan, HO tinggi benda, SI jarak bayangan ke lensa, dan SO jarak benda ke lensa. Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah benda setinggi 12 cm diletakkan 30 cm di depan lensa cembung yang memiliki jarak fokus 10 cm. Tentukan jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Dari soal yang diketahui adalah 12 cm ini tinggi benda atau HO. 30 cm adalah jarak benda terhadap lensa atau SO. Sedangkan 10 cm adalah jarak fokus atau F. Ingat, karena ini lensa cembung, maka fokusnya bernilai positif. Yang ditanyakan, jarak bayangan itu SI, perbesaran bayangan itu M lambangnya, tinggi bayangan lambangnya HI, dan sifat bayangan. Gunakan persamaan lensa 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. Seperjarak benda ditambah seperjarak bayangan sama dengan seperjarak fokus. Kita masukkan tadi SO-nya 30, maka kita tulis 1/30. SI-nya kita cari, berarti ini kita tulis lagi dalam bentuk lambang SI. Fokusnya tadi 10, maka kita masukkan 1/10. Jadi, untuk mencari 1/SI, ingat, 1/30 ini kita pindah ke ruas kanan. Jika dipindah ruas, maka tandanya berubah tadinya plus, maka kalau pindah ruas menjadi negatif. Kita tuliskan 1/SI sama dengan 1/10 dibagi 1/30. Ingat, ini adalah
operasi pecahan. Penyebutnya harus disamakan. Kita cari KPK-nya. KPK antara 10 dan 30 berarti 30 ya. Nah, dari 10 penyebutnya yang bawah ini 10, di sini menjadi 30, artinya dikalikan 3. Penyebut dikalikan 3, maka yang atas atau pembilangnya juga dikalikan 3. Jadi 1/10 itu setara dengan 3/30. Sedangkan ini penyebutnya sama, tetap 30, maka pembilangnya juga sama, tetap 1. Jadi 1/SI adalah 3/30 dikurangi 1/30. Penyebutnya sudah sama, maka bisa kita operasikan pembilangnya atau yang atas. 3 kurangi 1 hasilnya 2. Penyebutnya tetap ditulis per 30. Jadi 1/SI sama dengan 2/30. Ingat, ini masih 1/SI. Kalau kita mencari jarak bayangan atau SI, maka dibalik. SI sama dengan 30/2 atau hasilnya 15 cm. Untuk mencari perbesaran bayangan M, kita gunakan persamaan SI dibagi SO atau jarak bayangan dibagi jarak benda. Jarak bayangannya tadi 15, kemudian jarak bendanya SO adalah 30. Jadi perbesaran bayangnya adalah setengah atau 0,5. Untuk mencari tinggi bayangan, gunakan persamaan perbesaran bayangan yang satunya, yaitu M perbesaran bayangan sama dengan tinggi bayangan dibagi tinggi benda. M-nya tadi sudah ketemu ya. Perbesaran bayangannya 0,5. HI-nya kita tuliskan lagi, sedangkan HO-nya tadi tinggi bendanya adalah 12. Untuk mencari HI ini berarti dipindah ruas. Tadinya bagi, kalau pindah ruas menjadi kali. Jadi HI sama dengan 0,5 kalikan 12. Atau tinggi bayangannya adalah 6 cm. Untuk menentukan sifat bayangan, maka kita perlu menentukan ruang dari benda. Perhatikan di sini, posisi benda pada jarak lebih jauh dari titik M, maka ruang benda adalah ruang 3. Untuk benda di ruang 3, bayangannya di ruang 2. Sifat bayangannya nyata, terbalik, diperkecil. Tugas kalian adalah mengerjakan lembar kerja halaman 16 nomor 6 dan halaman 17 nomor 8. Langsung kerjakan di lembar kerja, difoto, kemudian kirimkan melalui WA grup. Semoga yang kita pelajari dapat bermanfaat. Selalu semangat belajar, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.